teman-teman sekalian, sekarang kita akan masuk bagian transformasi yang kelima atau yang terakhir, yaitu contoh-contoh bagaimana teknologi, terutama teknologi baru ya, revolusi industri 4.0 itu bisa menjadi pemicu melakukan transformasi melalui berbagai studi kasus ya. Sederhana misalnya, orang itu paling benci kalau suruh ngisi formulir dengan isian yang sama berulang-ulang terus. Seringkali kan kalau kita mendapat layanan suruh ngisi formulir, beberapa formulir yang ditanya sama aja, paling benci kalau suruh ngisi formulir. Padahal kita tahu ya sekarang udah ada kayak kalau kita pakai handphone ya, handphone kita tuh bisa kebuka kalau dia lihat itu muka kita, karena dia bisa tahu oh ini mukanya saya karena sudah terdaftar dan ada semua tuh nama, tanggal lahir dan lain sebagainya. Jadi teknologi bisa membantu dalam arti kata apa? Gak usah ngisi formulir lagi, muka kita dilihat oleh kamera gitu ya. Kemudian otomatis apa yang terjadi? Ya otomatis yang terjadi datanya masuk semua ke formulir. Bisa terjadi, mengapa tidak? Nah, itu adalah contoh pemakaian face recognition untuk mengisi formulir secara otomatis ya. Ada lagi misalnya sistem pembayaran gitu ya. Setiap kali kita pengen bayar harus capek-capek ngeluarin dompet, ambil kartu, kartunya digesek, wah kelamaan gitu kan ya. Bisa nggak sih kita pakai jam digital, ya kemudian ada alat jamnya ditaruh begitu, truk udah pembayaran selesai. Nah itu hal kecil, secara teknologi bisa itu dan sudah terjadi di berbagai negara. Jadi jam digital yang saya pakai itu adalah merepresentasikan diri saya untuk melakukan pembayaran secara contactless. Nah itu contoh transformasi kecil kan. Kemudian Anda pernah mendengar namanya RFID ya. Bolak-balik kan kalau kita ke supermarket, kita mengambil bahan-bahan makanan yang mau kita beli itu masuk ke dalam keranjang, terus kita ngantre di kasir, begitu giliran kita, kasir ngambil satu-satu, cari barcode-nya mana, segret. Kayaknya udah canggih teknologi, tapi itu masih membuat lambat juga, orang ada antriannya. Teknologi yang baru itu mereka sudah pakai sensor yang namanya RFID. Di tiap-tiap produk-produk supermarket itu ada pemancarnya. Jadi kalau kita ambil barang ditaruh di keranjang begitu ya, otomatis keranjangnya ngitung ada berapa jumlahnya. Kalau kita oke, uang kita langsung di debit, sudah kita keluar aja bawa keranjang itu nggak akan bunyi. Itu adalah teknologi RFID yang bisa dipakai. Nah ya, jadi teman-teman sekalian itu contoh lagi. Berikutnya penggunaan virtual reality. Apa itu virtual reality? Kita sekarang dalam kondisi pandemi nggak bisa lihat Borobudur, nggak bisa pergi ke Monas dan lain sebagainya. Sementara anak-anak sekolah juga nggak bisa ke sekolah, ya karena mau belajar sejarah nggak bisa. Tapi dengan virtual reality, dengan handphone kita atau pakai Google itu, kita bisa melihat, kita bisa pergi ke Monas, kita bisa pergi ke Borobudur, kita bisa pergi ke Menara Pisa, kita bisa pergi ke atas tembok Cina, seolah-olah 360 derajat saya berada di sana. Dengan teknologi virtual reality, dulu mahal, sekarang sudah terjangkau alias murah. Di beberapa negara sekeliling kita seperti Australia, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura, ya, mohon maaf, sudah mulai banyak robot-robot berfungsi sebagai resepsionis, sebagai customer service. Robotnya datang menyapa kita dan kita bisa bertanya kepada robot itu untuk bisa dilayani. Nah, robot itu sudah banyak dijual di mana-mana dan bisa membantu untuk customer yang merasa antriannya terlalu panjang padahal dia ingin sesuatu yang sederhana yang tidak perlu mengantre. Nah, robot bisa dipakai untuk membantu tersebut. Belum lagi ada ribuan aplikasi yang bisa Anda temukan di dunia cyber atau melalui aplikasi handphone. Singkat kata, paling mudah melakukan transformasi dengan melihat bagaimana teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita bisa dipergunakan untuk membantu manusia dalam memperbaiki kualitas hidupnya dengan cara memanfaatkan teknologi untuk memberikan manfaat atau value bagi bisnis. Selamat bertransformasi teman-teman.
Sekian dan terima kasih.